MK menyatakan bahwa pendekatan Omnibus Law itu tidak dikenal di dalam regulasi tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya putusan MK terkait dengan meaningful participation, apakah artinya dalam proses itu dianggap bermasalah? Secara objektif ya iya. Isi Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunan yang sudah dibuat itu tetap berlaku. Masyarakat itu berhak untuk didengar pendapatnya, masyarakat diberi hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan mendapatkan respon. Saja kita mengharapkan anak-anak muda ini mengerti gitu ya, tapi sekali lagi tidak harus menyetujui. Dari tadi kan saya sudah bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan channel YouTube inilah.com. Pada kali ini kita akan membahas sebuah kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan bersama kami sudah hadir bersama kita juga Deputi 3 Kantor Staf Presiden sekaligus Ketua Pokja Monef Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Pak Edi Priyono. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Edi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita akan diskusi terkait dengan kebijakan yang ramai ini di publik Pak, terutama kemarin pas di Hari Buruh nih Pak. Ramai banget malah, bukan cuma ramai. Ramai sekali ya Pak ya. Yeah. Oke, mungkin saya ingin memulai terkait dengan tentu Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah banyak sekali hal yang didiskusikan ya Pak Edi. Termasuk soal dengan bagaimana kemudian lembaga yudikatif MK itu menginterupsi terkait dengan meaningful participation-nya. Nah, apakah kemudian karena interupsi MK ini menandakan bahwa kebijakan ini memang di awal itu saat pembuatan banyak yang terlewatkan Pak? Ya, jadi kita harus memilah dua hal ya. Meskipun dua hal itu terkait, tapi sebenarnya harus dibedakan. Jadi antara proses pembuatan sama substansinya gitu ya. Nah ini kadang-kadang dua-duanya kan dikomplain ya, tetapi ini harus dipisahkan gitu ya. Nah jadi kita harus mulai tahun 2020 sebenarnya ya, waktu Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama kali dikeluarkan itu kan gitu ya, kemudian disusul dengan berbagai peraturan. Nah kemudian kan itu di judicial review ya, diajukan, ada yang mengajukan judicial review, digugat ke MK kan. Nah gugatannya ini dua Mas ya, yaitu uji formil sama uji materi. Kalau uji formil itu terkait proses pembuatannya, kalau uji materi itu terkait substansinya. Nah singkat cerita tahun 2020 berapa ya? 2021 ya. November itu MK kemudian mengeluarkan putusan kan. Ya. Nah, yang sudah diputus oleh MK itu adalah uji formilnya. Uji formil. Uji materinya belum disentuh oleh MK. Nah, kemudian apa yang menjadi putusan MK? Ini yang penting saya kira untuk disampaikan, termasuk yang tadi ditanyakan itu. Jadi MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Nah ini banyak yang salah paham nih, banyak dipotong inkonstitusional aja, gitu. Padahal ada bersyaratnya. Tidak disertakan gitu Pak. Nah bersyaratnya, syaratnya ini penting. Jadi pemerintah bersama DPR sebagai penyusun undang-undang itu diminta untuk melakukan perbaikan selama atau dalam waktu 2 tahun. Nah kan, jadi kalau 2021 batasnya sampai November 2023. Nah perbaikan apa yang dimaksud? Nah perbaikannya ada dua yang sangat krusial sebenarnya. Yang pertama, dan itu terkait ya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Cipta Kerja itu kan disusun dengan metode Omnibus Law. Meskipun juga jangan salah juga ya, UU CK bukan undang-undang pertama yang disusun dengan pendekatan Omnibus Law. Jadi yang menggunakan metode Omnibus Law sebelumnya sudah ada gitu. Nah, dan sebelumnya tidak dipersoalkan juga gitu kan. Tapi oke deh gitu kan, dipersoalkan. Dan MK menyatakan bahwa pendekatan Omnibus Law itu tidak dikenal di dalam regulasi tentang penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2011. Gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah bersama DPR diminta untuk membuat cantolan hukumnya supaya metode Omnibus Law itu ada. Nah, yang kedua yang tadi ditanyakan itu, yaitu partisipasi publik itu dianggap minim. Nah, ini yang kemudian diperbaiki oleh pemerintah gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi kan
dengan adanya putusan MK terkait dengan meaningful participation, apakah artinya dalam proses itu dianggap bermasalah? Secara objektif ya iya. Meskipun kalau kita tanya kepada pemerintah yang menyusun, ya mereka sudah merasa melakukan perlibatan masyarakat gitu ya. Nah, tapi itu kan mungkin belum cukup. Tapi intinya gini aja deh, kan kita ini bernegara ini kan harus dengan acuan-acuan yang resmi ya. Jadi kalau putusan MK menyatakan bahwa itu harus diperbaiki, ya berarti masih ada yang kurang, dan itu diperbaiki oleh pemerintah. Jadi memang objektif reasonnya ada soal regulasi dan partisipasi yang memang miss di situ ya Pak ya? Ya dianggap kurang lah, dianggap kurang. Kalau miss kan kesannya nggak ada sama sekali. Dianggap kurang. Ya. Dari situlah kemudian ada perbaikan-perbaikan, salah satunya membentuk Satgas ini ya Pak ya? Sebenarnya Satgas ini tidak spesifik untuk itu. Jadi Satgas ini kan dibentuk, saya lupa bulan Maret atau Mei gitu, agak di awal tapi nggak awal banget, tahun 2021. Artinya Satgas ini kan nama resminya kan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Percepatan sosialisasi. Sedangkan putusan MK tadi kan November tahun 2021 kan. Jadi Satgas itu sebenarnya sudah ada sebelum ada putusan MK. Sebelum putusan MK, oke. Nah, sehingga Satgas itu sebenarnya tadinya disusun atau dibuat ya melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 2021 itu untuk mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja supaya bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, tapi kemudian kan di tengah perjalanan itu kan ada putusan MK ya yang tadi kita sudah bicarakan, sehingga kemudian otomatis Satgas juga kemudian melakukan penyesuaian ya tugas-tugasnya, selain mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja, juga kemudian kita mengantisipasi apa yang mesti dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK. Dan jangan lupa ya, saya tadi ada satu hal penting yang saya belum sampaikan. Putusan MK itu menyatakan bahwa meskipun tadi dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka seluruh isi Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunan yang sudah dibuat itu tetap berlaku. Tetap berlaku. Tetap berlaku. Ya, ini yang kadang-kadang suka orang salah ya. Oh, sudah diputus inkonstitusional, kenapa masih dijalankan gitu. Loh, memang putusan MK menyatakan bahwa itu masih berlaku. Kecuali nanti kalau waktu itu dalam konteks waktu itu ya November 2021 ya. Nanti dalam waktu 2 tahun pemerintah tidak melakukan perbaikan, maka akan dinyatakan inkonstitusional permanen, dan artinya UU CK dan seluruh peraturan pelaksanaan yang didasarkan pada UU CK itu tidak berlaku. Nah, jadi UU CK masih berlaku meskipun sudah ada putusan MK, sehingga sosialisasi yang menjadi tugas dari Satgas itu jalan terus. Di samping ya tadi ya, untuk memperbaiki proses formil, maka setiap kegiatan Satgas itu selalu 2, sosialisasi aturannya. Yang kedua itu kita melakukan yang namanya penjaringan aspirasi. Penjaringan aspirasi. Nah, menurut komponen masyarakat yang kita undang gitu, apa yang harus diperbaiki di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi seluruh amanat itu dilaksanakan oleh. Saya akan masuk ke sana soal sosialisasi dan partisipasi penjaringan aspirasi. Tapi tentu kita melihat respon pemerintah di dalam menanggapi gugatan ini kan tentu mengeluarkan Perpu ya Pak ya. Kita tahu semua Perpu tentang Cipta Kerja tersebut. Nah, apakah kemudian sebegitu gentingnya untuk memaksakan kegentingan? Sebenarnya responnya tidak langsung ke Perpu. Tadi kan saya sudah sampaikan ya bahwa catatan MK itu kan ada 2, yaitu yang paling penting ya. Yang pertama yaitu Omnibus Law, pendekatan Omnibus Law, metode Omnibus Law itu dianggap tidak punya dasar hukum yang kuat, ya kan? Secara regulasi tadi ya. Ya, oleh karena itu langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR justru adalah mengubah Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian dilakukan perubahan, kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang nomor 13 pada tahun 2021. Nah, di dalamnya sudah ada metode Omnibus Law, termasuk ketentuan tentang meaningful participation yang kemudian harus diikuti. Nah, gampangnya kan kalau mau singkatnya ya, ketentuan meaningful participation itu apa sih yang dimaksud dengan meaningful participation? Masyarakat itu berhak untuk didengar pendapatnya, masyarakat diberi hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan mendapatkan respon. Nah, jadi itu yang kemudian dilakukan oleh Satgas kan sebagai bagian dari pemerintah kan. Jadi penjaringan aspirasi tadi ya
untuk kemudian memperbaiki. Nah, baru kemudian pada akhir tahun 2022 ya, itu kan kemudian, jadi tadi kan ada perubahan di undang-undang yang menjadi cantolan hukum tadi ya, kemudian ada cantolan hukum tapi kan nggak kemudian langsung dipakai ya. Undang-undang 13 itu 2022 ya, bukan 2021 ya. Nah, jadi itu kemudian pada akhir tahun 2022, artinya kan tinggal setahun lagi kan, sampai batas akhir putusan MK, karena 2 tahun maksimal kan. Pemerintah atau Bapak Presiden kemudian menginstruksikan untuk segera dilakukan perbaikan. Nah, perbaikannya itulah yang dilakukan melalui Perpu. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk dari putusan MK terus Perpu. Jadi kita lihat alurnya kan, ada putusan MK, kemudian ada perubahan undang-undang tentang penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memasukkan metode omnibus law di dalamnya, kemudian Satgas bersama dengan KL terkait lainnya melakukan sosialisasi melalui penjaringan aspirasi untuk memperbaiki UCK sesuai dengan amanat MK. Tiba waktunya ketika akhir Desember diputuskan untuk melakukan perbaikan melalui Perpu. Jadi Perpu itu tidak di awal yang kemudian tidak ujuk-ujuk gitu, tidak kemudian putusan MK terus pemerintah diem aja, terus keluar Perpu, nggak gitu. Makanya kan saya suka heran kalau ada opini yang berkembang misalkan ini, loh pemerintah itu gimana sih, kok bukannya melaksanakan putusan MK kok malah bikin Perpu. Loh, Perpu itu untuk melaksanakan putusan MK. Tapi kan tentu untuk mengeluarkan Perpu harus ada objektif reasonnya juga ya Pak. Kegentingan yang memaksa. Betul. Itu kan secara hukum ya, bahwa Perpu itu harus ada kegentingan yang memaksa. Nah, kegentingan yang memaksa antara lain adalah situasi perekonomian yang semakin tidak pasti. Kan setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja dulu ketika disusun, kita belum ada tuh Ukraina, Rusia dan sebagainya. Covid udah mulai ya, tapi waktu itu juga belum sampai kemudian menimbulkan persoalan besar di perekonomian. Jadi seiring berjalannya waktu, kemudian ada situasi perekonomian global yang mau tidak mau kemudian bisa berpengaruh di kita yang semakin tidak pasti. Meskipun perekonomian Indonesia sebenarnya relatif aman, tetapi kan penuh ketidakpastian kan, sehingga kalau ditunda lagi sampai kemudian katakanlah mendekati batas akhir putusan MK, mungkin kita bisa kehilangan momentum. Nah, jadi kegentingan memaksanya adalah dalam konteks ketidakpastian perekonomian global gitu. Sampai sekarang sebenarnya itu. Jadi poin uncertainty itu yang kemudian membuat Perpu itu memang harus dibuat. Bahkan sekalipun di kebijakan ini kan klausul cacat prosedur itu tetap menempel, tetap uncertainty itu harus dijawab dengan kebijakan ini. Nah, jadi kan gini, jadi perbaikan UU CK itu merupakan amanat MK kan. Nah, itu dilakukan. Nah, sekarang mau pakai mekanisme penyusunan undang-undang yang biasa atau mau pakai Perpu. Lah, itu kegentingan memaksanya di situ. Intinya pemerintah merasa bahwa perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja itu harus dilakukan segera. Gitu. Kalau tidak, maka situasinya akan menjadi lebih buruk. Nah, ini tentu saja kita bisa berdebat gitu ya. Ada yang merasa bahwa ini tidak genting, perekonomian baik-baik saja gitu. Nah, kalau dari sisi pemerintah ya jelas, mungkin perekonomian kita masih relatif baik ya, tapi naif ya kalau bilang perekonomian dunia itu baik-baik saja ya. Sampai sekarang bahkan. Gitu. Iya. Artinya sekalipun pertumbuhan ekonominya memang cukup baik relatif gitu ya Pak, tapi tetap poin uncertainty dan saya kira perdebatan tentang kegentingan maksa itu kan sekarang kan sudah selesai. Karena apa? Perpu kan disetujui oleh DPR. Artinya DPR sepakat dengan pemerintah bahwa memang ada kegentingan yang memaksa. Sehingga sekarang menjadi undang-undang kan, menjadi undang-undang Cipta Kerja yang ditetapkan sebelumnya melalui Perpu, kemudian disahkan oleh DPR, kemudian menjadi undang-undang. Jadi saya kira perdebatan tentang kegentingan memaksa Perpu menurut saya udah nggak relevan ya kalau menurut saya ya. Gitu. Jadi kalau mau ada, saya bukannya menantang ya, tapi kalau memang ada keberatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ya, udah jangan Perpu lagi. Kan objeknya udah berubah jadi undang-undang. Betul. Dan sekarang kan sudah ada kan yang sudah mengajukan uji formil, mungkin uji materi juga ke MK, silakan aja, itu kan hak konstitusional ya. Tapi ini perlu kita pahami bahwa
persoalan perpu tidak perpu ini kalau menurut saya udah selesai, udah basi ini. Karena udah disepakati, udah menjadi undang-undang gitu loh. Tadi Bapak sampaikan juga bahwa memang kita ada terkait dengan persoalan regulasi dan penyerapan aspirasi yang tadi Bapak sampaikan. Itu bagian dari fungsi Satgas. Nah, mekanisme penyerapan aspirasi itu bagaimana sih Pak yang dilakukan Satgas, Pak? Penyerapan aspirasi ini ada dua cara. Yang pertama adalah secara formal kita melakukan yang namanya FGD ya, Focus Group Discussion. Itu kita mengundang dengan berbagai pihak. Dengan pelaku usaha iya, dengan pemerintah daerah juga iya, karena kan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan juga banyak aspek yang kemudian membutuhkan peranan dari pemerintah daerah. Nggak bisa jalan kalau pemerintah daerahnya nggak mendukung dan sebagainya. Kemudian pelaku usaha, organisasi, profesi, termasuk akademisi dan sebagainya, termasuk serikat pekerja, serikat buruh. Jadi buruh masyarakat yang terkena dampak juga. Ada dokumentasinya semua lah, bisa lah dibuktikan itu ya. Jadi nah sekarang apakah kita bisa menjamin bahwa semua dilibatkan? Ya pasti ada yang tidak pasti ya. Misalkan serikat pekerja, serikat buruh, ya kalau memang ada yang merasa tidak dilibatkan ya kita paham ya. Kan ada keterbatasan tempat, nggak mungkin lah kita bicara dengan semua. Makanya kan ada sistem perwakilan kan, ada pengurus serikat pekerja dan sebagainya. Kita udah bicara. Dan satu hal lagi saya sampaikan Mas ya, kita mendengarkan aspirasi kan tidak berarti harus mengikuti. Nah itu maksudnya gimana Pak? Mendengarkan tidak harus mengikuti. Sekarang gini, saya kalau harus mendengarkan aspirasi orang di ruangan ini, misalkan ada 10 orang, ya kan? Aspirasi orang beda-beda. Saya nggak bisa dong, saya dituntut untuk saya harus mengikuti. Ya nggak bisa kan beda. Tentang suatu hal itu beda, terus saya mesti mengikuti siapa? Nah ini yang kadang-kadang sulit dipahami, dalam arti kurang dipahami. Tapi saya berharap sebenarnya dengan hal-hal adanya acara seperti ini bisa dipahami. Jadi kita bisa mendengarkan itu dijamin, mempertimbangkan itu juga dijamin, tapi tidak kemudian dijamin diterima. Lo gimana? Kan kita kan pendapatnya beda-beda. Nah, tapi untuk jika pendapatnya tidak diterima, kita bisa dituntut memberikan penjelasan, kita bisa jelaskan. Tapi kalau bicara persentase, sebelum kemudian mendengarkan dan setelah mendengarkan itu persentase perubahan material yang bukan persoalan persentase kan kuantitatif ya. Contohnya contohnya gini. Atau perubahan-perubahan yang memang betul-betul gitu Pak. Itu yang saya mau jelaskan. Jadi dibandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang lama, yang sebelumnya. Ya. Kemudian dibandingkan dengan Perpu. Kalau Perpu menjadi undang-undang yang baru sekarang kan sama, karena Perpu itu ditetapkan menjadi undang-undang yang baru. Jadi sekarang apa yang berubah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang lama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru? Ya. Contohnya adalah tentang upah minimum. Ya, upah minimum. Upah minimum di Undang-Undang Cipta Kerja yang lama itu pertimbangannya adalah pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Jadi salah satu. Ya. Nah, di Undang-Undang Cipta itu kan banyak diprotes kan. Kenapa salah satu? Makanya kemudian kalau kita perhatikan, kita baca di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, maka inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Artinya inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu menjadi pertimbangan dua-duanya. Itu. Jadi diksi-diksi memang ada yang diubah ya Pak ya? Ada yang dirubah. Kemudian tentang outsourcing. Ini kan gitu kan, pekerja alih daya. Ini kalau kita bandingkan antara Undang-Undang Cipta Kerja yang lama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang, itu beda gitu. Nah bedanya adalah bahwa dulu itu kurang lebih itu dibebaskan. Ya outsourcing itu dibebaskan. Nah sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah direvisi, itu tidak semua dibuka untuk outsourcing. Nah, tentang pekerjaan-pekerjaan mana yang terbuka untuk outsourcing, itu akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi tidak dibebaskan seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang asli. Itu menunjukkan bahwa apa? Itu kita menyerap aspirasi. Juga ketentuan tentang produk halal, jaminan produk sertifikat halal. Itu beda. Karena apa? Karena kita mendengar aspirasi. Nah, tapi tentu saja sekali lagi tidak bisa semua. Tidak bisa dipresentasikan berarti. Nggak bisa lah, kalau mau presentasikan nggak bisa. Gitu. Ya kan, gitu. Susah kalau mau kuantitatif. Tapi kita bisa tunjukkan bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu, yang udah hasil revisi itu tidak sama persis. Dan itu dari mana kalau bukan dari penjaringan aspirasi. Tetapi sekali lagi, yang namanya penjaringan aspirasi nggak bisa dijamin bahwa semua aspirasi itu diterima. Puyeng kita gitu loh. Meskipun banyak juga yang akhirnya ini mah sosialisasi memang sebagai humas saja, nggak ada kepastian bahwa aspirasi kita dimasukkan dalam perubahan. Kalau yang diminta kepastian, saya kira harus diakui memang tidak ada kepastian bahwa akan diterima, tapi bahwa itu didengar, dipertimbangkan, saya jamin
Saya jamin itu. Didengarkan dan dipertimbangkan. Iya dong, kita kan tahu kan bagaimana kementerian lembaga menindaklanjuti, terutama untuk upah minimum ya, gimana Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian menindaklanjuti, mengadakan rapat-rapat lagi, kemudian menyusun regulasi tentang upah minimum dan sebagainya. Kita tahu dan itu ditindaklanjuti gitu loh, bukan tidak gitu loh. Jadi gitu. bukan hanya sekedar gimmick semata. Iya, enggak gimmick lah. Kalau itu cuma gimmick, harusnya berarti undang-undang yang baru kan persis sama. Betul. Ya kan? Plek harusnya kan, gitu kan. Nah, nyatanya kan tidak. Ya kan? Nah, dari mana kalau bukan dari penjaringan aspirasi? Nah, sekali lagi saya nggak bosan-bosan mengulangi, tentu saja tidak bisa semua aspirasi atau pendapat itu diikuti. Tapi kita bisa jelaskan kok, gitu. Kalau ditanyakan kita bisa jelaskan, misalkan kenapa kok aspirasi tentang ini tidak bisa dipenuhi, kita bisa jelaskan. Mana yang dimasukkan, mana yang tidak, itu ada penjelasan. Ada penjelasannya, bisa dijelaskan. Kalau kita hanya bisa dijelaskan. Masalah Anda mau terima atau tidak, lain lagi itu loh ya. Yang ya jelas kan? sudah dijelaskan. Ya kan sama aja kan. Betul, misalkan betul. saya menjelaskan, apa Anda jamin bahwa Anda itu bisa menerima? Enggak kan? Anda nggak bisa jamin kan? Tapi memastikan kewajiban kita menjelaskan Iya sudah terpenuhi. betul gitu kan, gitu kan. Nanti saya nggak bisa protes tuh. Loh saya sudah jelaskan kok Anda masih nggak terima. Saya nggak bisa protes begitu. Dan memaksa orang untuk menerima juga Nggak bisa. nggak bisa. Saya selalu bilang ya, kita ini nggak bisa bikin semua orang setuju. Yap. Kita nggak bisa bikin semua orang happy. Tapi kita bisa membuat setiap orang mengerti. Nah, sasaran kita Satgas Sosialisasi OJK itu membuat orang mengerti. Anda boleh kok nggak setuju? Boleh. Siapa bilang bahwa harus setuju? Tapi at least Anda mengerti. Oke. Ketika Anda punya aspirasi, itu kemudian tidak bisa kita akomodir, kita bisa jelaskan mengapa itu. Gitu. Dan itulah kemudian bagian dari terciptanya Satgas ini. Meskipun dari Ya. Satgas terbentuk sebelum ada gugatan MK ya, Ya, Pak, betul. Nah, Betul. itu kemudian apakah ini bagian dari proses amplifikasi untuk partisipasi publik tadi? Ya. Dan bagaimana Pak Ya kemudian? kita kan adaptif ya, Satgas ini kita adaptif. Jadi tadi saya sudah sampaikan, tadi sudah sebut juga bahwa Satgas ini sebenarnya dibentuk kan sebelum ada putusan MK. Setelah ada putusan MK, kita agak sedikit mengubah. Ya karena kemudian putusan MK mengamanatkan adanya perbaikan yang sebelumnya kita tidak rencanakan, tadinya kita rencanakan hanya sosialisasi, maka kita kemudian menjaring aspirasi. Oke. Apa perbaikan yang menurut teman-teman itu perlu dilakukan dan sebagainya. Nah kemudian setelah itu ada Perpu kan. Nah kita juga beradaptasi juga, berarti kita harus mensosialisasikan Perpu waktu itu. Yep. Sebelum disahkan oleh Disahkan DPR sebagai undang-undang, undang-undang. Mengapa harus Perpu, mengapa tidak mekanisme pembuatan atau perbaikan undang-undang yang biasa, termasuk yang tadi ditanyakan, emang apa sih yang dimaksud dengan memaksa oleh pemerintah, benar nggak sih itu memaksa dan sebagainya. Kita jelaskan itu. Nah sekarang kemudian setelah Perpu disahkan oleh undang-undang, artinya undang-undang, kita sekarang beradaptasi lagi. Kita sekarang sedang sangat fokus bagaimana supaya ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa dilaksanakan secara efektif. Karena percuma kita punya. Nah, kemarin saya barusan dari lapangan ya, dari Bali untuk melihat, karena di sana ada keluhan tentang perizinan usaha. Nah ternyata regulasi yang sudah bagus-bagus itu ketika dalam tataran implementasi, nggak semuanya kemudian bisa berjalan langsung seperti yang kita harapkan. Sekalipun sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Sekalipun sudah ada undang-undang, sekalipun sudah ada PP-nya, sudah ada perpresnya, itu nggak kemudian semudah membalik telapak tangan. Nah ini kita sudah mulai ke sana ya, terutama Pokja monitoring evaluasi itu kita diminta oleh pimpinan untuk coba dievaluasi, dimonitor, bener nggak sih ketentuan yang kita sudah bikin bagus-bagus ini menurut kita gitu ya, ini bisa jalan atau enggak. Kalau nggak jalan itu masalahnya di mana, dan sekarang kita sudah mulai mendeteksi bisa masalah-masalah iya, seperti itu ya Pak. iya, dan langsung dalam waktu singkat pasti akan ditindaklanjuti. Ini juga bagian dari banyak pertanyaan generasi muda nih Pak, terkait dengan tentu poin uncertainty tadi kan juga ada aspek terkait dengan lapangan kerja, bonus demografi, bagaimana kemudian potensi generasi muda ini akan meledak secara kuantitatif. Nah ini tapi lapangan pekerjanya apakah kemudian bisa dibantu dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini Pak? Justru itu yang menjadi tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, penciptaan lapangan kerja. Iya, itu sebenarnya tujuan utamanya gitu. Nah sekarang gini ya, ini gambaran-gambaran yang kemudian waktu itu melatar belakangi mengapa kita itu merasa perlu menyusun yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Angkatan kerja kita itu
setiap tahun itu bertambah kira-kira 2,4 juta orang. Yap. Jadi ada angkatan kerja baru setiap tahun 2,4 juta. Jadi secara normatif harusnya ada tambahan pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja baru itu 2,4 juta paling tidak. Kalau enggak berarti akan ada orang yang menganggur atau kemudian terpaksa bekerja tetapi tidak layak. Oke. Nah sekarang bagaimana cara menciptakan lapangan kerja 2,4 juta per tahun? Tidak bisa tidak, harus melalui investasi. Oke. Kalau saya mengatakan investasi itu tidak berarti selalu investasi asing. Investasi dalam negeri juga investasi. Karena apa? Investasi itu yang menciptakan lapangan pekerja. Memang kemudian kita senang ya kalau anak-anak muda itu kemudian menjadi entrepreneur ya. Ya, tapi kan nggak semua orang bisa dituntut seperti itu. Yep. Ya kan? Tetap saja bahwa mayoritas dari anak-anak muda angkatan kerja baru ini ya menjadi pekerja. Pekerja formal. Pekerja formal kan, karena memang itu yang kita anggap sebagai kunci kesejahteraan. Nah, inilah sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja kan arahnya ke sana. Yep. Nah, bagaimana supaya investasi datang? Harus dipermudah kan begitu kan? Oke. Tentu Aturannya harus dipermudah, harus diperjelas. Kalau bikin usaha izinnya jangan lama, kan gitu kan? Jangan terhambat di sini, terhambat di sini. Jadi mempermudah ada ketentuannya juga pasti ya, Pak, betul ya? gitu. Nah, Nggak jadi betul-betul gratisan betul. masuk ya, Pak, ya? Jadi pada dasarnya kan itu kan. Jadi tetap ada koridornya kita bikin jelas, jalannya kita bikin baik, tetap ada koridornya. Tapi intinya sebenarnya memang itulah yang menjadi pikiran pemerintah ya. Kalau kita bicara angkatan kerja baru kan mayoritas kan anak-anak muda. Dan itu berpendidikan loh. Mayoritas SMK, SMA sekarang kan udah angkatan kerja baru sebagian besar kan ke sana kan gitu. Memang masih ada angkatan kerja yang pendidikannya rendah ya, tidak tamat SD masih ada, tapi itu biasanya generasi lama. Kalau generasi baru mayoritas sudah SMA ke atas gitu kan. Ini kan anak-anak muda semua. Jadi kita justru memikirkan anak-anak muda ini. Betul. Gimana supaya mendapatkan lapangan kerja yang layak. Kalaupun mereka kemudian ingin menjadi entrepreneur, bagaimana supaya tidak banyak hambatan? Disitulah sertifikasi UMKM. Sertifikasi UMKM, perizinan yang namanya NIB, nomor induk berusaha lewat OSS. Sekarang kalau Anda bikin usaha dan masuk usaha kecil atau mikro yang kalau di OSS itu online single submission itu disebutnya berisiko rendah ya. Berisiko rendah. Ya, itu hitungan menit keluar. Saya bisa ngomong karena kita udah pernah coba. Oke. Ya, coba aja kalau nggak percaya. Yang biasanya berhari-hari prosedural gitu ya Pak ya? Iya, di hitungan menit dan gratis. Dan kemudian kalau untuk usaha yang berisiko rendah, nomor induk berusaha atau NIB ini langsung bisa digunakan untuk operasional. Jadi bukan hanya sebagai dokumen pendirian, bukan. Langsung bisa menjalankan usaha. Bisa operasi langsung. Bisa operasional. Nah, kecuali kalau usaha yang kita mau bikin risikonya menengah atau tinggi. Memang ada hal-hal lain yang kita harus lengkapi. Ada step-step lain. Ada step-step lain gitu. Nah, jadi ini kan saya kira keberpihakan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap anak muda ya menurut saya sangat jelas ya. Gitu ya. Baik untuk mendapatkan lapangan kerja yang layak maupun sebagai entrepreneur atau wirausaha. Itu kan menjadi isu generasi muda ya Pak. Apalagi kalau kemudian kita tidak berhasil memanfaatkan usia produktif ini dan banyak menganggurnya. Artinya kita akan siap menghadapi aging society yang juga banyak menganggur berarti ya Pak? Iya betul. Dan ini satu hal lagi nih Mas, saya ingat nih. Jadi terkait pekerja gitu ya. Sebenarnya pemerintah itu nggak cuma mikirin yang sudah bekerja. Jadi ada 3 yang harus dipikirin pemerintah. Yang belum bekerja, yang sedang bekerja, sama yang sudah tidak lagi bekerja. Ini kalau kita lihat di UCK, ini lengkap. Paket lengkap ya Pak ya? Iya, yang belum bekerja, ini kan kemudian kita dorong usaha-usaha di Indonesia supaya mereka tumbuh dengan baik sehingga bisa menyerap tenaga kerja baru. Yang sudah bekerja, ya memang kita kemudian ada perlindungannya, gitu kan. Nah, yang sudah tidak bekerja juga ada perlindungannya. Nah, ini tidak selalu mudah, Mas. Contohnya begini, kalau kita hanya fokus kepada yang sudah bekerja, yang sedang bekerja, kita pokoknya kesejahteraannya kita tingkatkan sebesar-besarnya gitu dan sebagainya. Itu bisa kemudian dianggap oleh pelaku usaha memberatkan sehingga nanti penciptaan lapangan kerja baru jadi terhambat. Nah, ini yang tidak mudah. Nah, jadi kita mencari keseimbangan bagaimana supaya di satu sisi yang sudah bekerja itu terproteksi, sejahtera, di sisi lain yang belum bekerja ini juga mendapatkan kesempatan, yang sudah tidak bekerja entah kena PHK atau memasuki usia pensiun, ini juga ada jaminan sosial. Semuanya ada di sana gitu. Nah, jadi terus terang ya, kita yang teman-teman anak muda mungkin di sini atau mungkin di yang menonton gitu ya sebagai audiens, kita mungkin bisa beda pendapat, tapi terus terang
saya agak heran tuh, loh kita ini belain anak-anak muda kok malah banyak yang protes ya, yang anak-anak muda ini, gitu ya. Jadi kita terus terang gitu loh, ini belain loh gitu loh, ya kan. Misalkan katakanlah mahasiswa gitu ya, mahasiswa kan nanti kalau lulusnya nyari kerja, loh undang-undang cipta kerja ini mengantisipasi supaya banyak lapangan kerja. Mungkin sudah patah hati di awal karena soal partisipasi itu Bang. Ya mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi ya, kalau saya menyampaikan seperti ini bukan berarti saya keberatan kalau ada demo atau ada masukan kritikan masukan, itu gitu. Oke lah gitu. Cuma perlu diketahui ya bahwa sebenarnya dari undang-undang cipta kerja ini fokus utamanya adalah menciptakan lapangan kerja baru. Yep. Dan itu mayoritas harusnya anak-anak muda yang mendapatkan keuntungan dari. Dan memang itu kebutuhan generasi muda. Iya kan gitu. Nah jadi kalau kita dari pemerintah ya tentu saja kita mengharapkan anak-anak muda ini mengerti gitu ya. Tapi sekali lagi tidak harus menyetujui. Dari tadi kan saya sudah bilang ya. Setuju tidak setuju itu terserah lah. Tapi paham bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya diciptakan terutama untuk penciptaan lapangan kerja baru. Dan kalau kita bicara lapangan kerja baru, mayoritas anak muda. Yap. Tadi Pak Edi sudah sampaikan bahwa ada satu masalah juga yang waktu Pak Edi ke Bali meng-cross-check, ada regulasinya saja dalam tahapan implementasi itu masih banyak masalah-masalah. Apa aja tuh Pak masalah-masalah, tantangan-tantangannya Pak? Nah, ini ternyata kan tidak semua hal terkait izin usaha ini menjadi kewenangan pusat. Ya, jadi ada kemudian usaha-usaha tertentu. Kemarin tuh waktu di Bali itu kami itu ketemu dengan Real Estate Indonesia. Jadi isinya kan developer ya untuk bangun rumah ya. Ternyata selain aturan dari pusat ada juga peraturan-peraturan yang di daerah gitu. Nah ini kemudian mereka ada keluhan. Nah, tentu saja kita harus mendengar dari sisi pemerintah daerah juga ya. Kenapa ada ketentuan ini dan sebagainya. Tapi intinya begitu. Dalam beberapa kasus ada yang memang regulasinya itu dianggap memberatkan bagi pelaku usaha. Ada juga yang sebenarnya bukan karena regulasi di daerah ya, tapi oknum-oknum. Jadi ternyata masih ada tuh, meskipun kita udah coba pagari gitu ya, yang namanya oknum tertentu yang pungli lah misalnya, ternyata masih ada. Nah ini menjadi tantangan, menjadi tugas dari kita, dari pemerintah ya, untuk bagaimana hal-hal seperti ini ya kalau bisa dihilangkan, kalaupun tidak ya diminimalkan. Dan ini serius ya, dari Satgas, pimpinan Satgas sudah menyampaikan bahwa coba dilihat dan nanti kita bersama-sama cari solusinya, supaya karena nanti percuma regulasi kita bikin baik tetapi pelaksanaannya kemudian masih ada bocor sana, bocor sini dan sebagainya gitu. Artinya memang dalam tahap sinkronisasi pun banyak tantangan gitu ya. Jadi ini butuh kerjasama ya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Di pusat juga ada berbagai kementerian lembaga gitu yang mesti kita koordinasikan juga. Oleh karena itu salah satu tanggung jawab kita ya memang itu ya mensinkronkan antara langkah yang diambil oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, jadi nanti bisa nyaman ya. Kalau nyaman itu bukan berarti pelaku usaha itu bisa semaunya. Kita nggak pernah berpikir begitu. Tetap ada koridor ya, tetap ada koridor. Tapi artinya ya ketentuannya itu wajar lah gitu ya. Yang memang harusnya gratis ya gratis. Yang harusnya bayar ya bayarnya berapa itu jelas itu. Kita nggak usah diatur ya, bahkan diatur gitu kan. Ya jangan ada pembayaran lain di luar itulah gitu yang nilainya kadang-kadang bisa di luar dugaan kita. Artinya memang dalam tahapan implementasi prinsip-prinsip kolaboratif governance ini masih banyak tantangan ya Pak ya? Ya, dan kita sadar bahwa tugas kita nggak selesai dengan membuat regulasi, membuat aturan, membuat ketentuan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana melaksanakan ini supaya berjalan dengan baik. Dan kita welcome ya. Kemarin bahkan kita yang datang ke kantornya Real Estate Indonesia, tanya sama teman-teman Real Estate Indonesia di Bali ya, kita yang datang ke kantor mereka, bukan mereka kita minta datang ya. Dan jemput bola dan mereka kita dengarkan. Saya dari awal bilang kita siap mendengarkan yang jelek-jelek karena kita memang ingin memperbaiki ya, dan mereka appreciate ya gitu ya, karena kita datang dan kita detail gitu kan. Bapak kalau punya masalah, di mana masalahnya? Ini masalahnya karena apa, regulasi atau apa gitu ya. Pernah ngurus atau tidak gitu ya. Kalau pernah ngurus susahnya di mana gitu dan sebagainya. Kayak gitu. Kita sampai ke hal-hal detail dan kita laporkan kepada pimpinan Satgas, dan dalam waktu dekat pasti akan dikoordinasikan lah. Terutama kalau dengan Pemda itu kan kita perlu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi akan ditindaklanjuti. Pak Edi, sebagai Ketua Pokja Monef Satgas Undang-Undang Cipta Kerja,
dari dinamika pembuatannya, sudah terjadi undang-undang, implementasi di lapangan, apa yang Bapak ingin sampaikan? Mungkin kepada generasi muda ataupun pemerintah daerah atau secara umum, Pak? Ya, jadi negara ini kan negara yang besar ya, jadi tantangannya besar, ke depan juga semakin besar dengan perubahan teknologi. Sekarang itu salah satu yang menjadi tantangan kita tuh misalkan gini, sekarang teknologi itu kan makin capital intensif, makin padat modal. Betul. Jadi dulu kalau ada investasi sekian gitu ya, bisa menyerap tenaga kerja sekian gitu. Sekarang dengan investasi yang sama, tenaga kerja yang diserap itu semakin sedikit. Karena orang sekarang pakai mesin. Jadi artinya, padahal jumlah angkatan kerja baru tadi itu 2,4 juta, itu tuh sama, gitu kan, tetap gitu. Jadi tantangannya tuh semakin besar. Oleh karena itu negara ini negara yang skalanya besar, sangat besar, dan juga skala permasalahannya juga banyak, gitu ya. Saya berharap sebenarnya kerjasama semua pihak ya. Kita nggak bisa, pemerintah nggak bisa kerja sendiri, pemerintah pusat nggak bisa kerja sendiri. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, komponen masyarakat sipil seperti teman-teman NGO, organisasi profesi, teman-teman pelaku usaha, bahkan masyarakat, pelajar, mahasiswa, kita biasakan untuk berdialog ya. Sekali lagi tadi itu ya, tanpa harus memaksakan pendapat gitu ya, baik dari pemerintah maupun dari masyarakatnya juga gitu. Karena dari kedua belah pihak. Dari kedua pihak ya. Jadi iklim dialog, kalau ada perbedaan pendapat kita selesaikan dengan baik. Kalau ada masalah hukum ya kita selesaikan dengan koridor hukum. Kita tahulah, bukan rahasia lagi bahwa penegak hukum kita juga mungkin masih ada PR kita ya. Tetapi kan tidak ada jalan lain yang lebih baik daripada itu. Ya kan? Nah, jadi kita harapkan kerjasama semua pihak karena masalah ke depan itu akan semakin besar dan kita harus hadapi bersama-sama. Perbedaan pendapat boleh gitu ya, tapi jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk berkolaborasi, berkontribusi. Kritik itu juga bagian dari kolaborasi menurut saya. Sepakat. Ya kan, kita bekerja sama nggak harus selalu setuju. Ya kan, nggak ada seninya Mas. Kalau kita setuju itu nggak ada seninya. Gitu. Saya kalau ngomong, kalau Anda setuju aja malah 5 menit mungkin selesai gitu. Kan gitu kan gitu. Jadi kita justru saling memahami, saling menyampaikan kenapa keberatan misalkan. Jadi sikap kritis itu juga bagian dari partisipasi saya kira. Jadi poin pentingnya tadi Pak Edi sampaikan bahwa pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Ya. Terima kasih banyak Pak Edi. Semoga sama-sama apa yang disampaikan ini dapat terimplementasikan dengan baik. Oke, makasih. Kami pamit undur diri. Saksikan di episode lainnya di Obrolan Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Edi.